saya salam kebajikan dan selamat siang untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya yang sudah hadir di sini. Selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu serta kakak-kakak yang hadir pada siang hari ini. Alangkah lebih baik jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Febiola Simanjunta, merupakan mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Analis Farmasi dan Makanan semester 5. Adapun tujuan penyuluhan yang saya laksanakan pada siang hari ini untuk dapat mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, serta kakak-kakak untuk lebih memperhatikan kesehatan diri kita sendiri, keluarga, ataupun lingkungan kita, serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa menunggu waktu berlama-lama, saya akan memulai penyuluhan untuk siang hari ini. Pastinya kita semua tidak asing lagi dengan kata hipertensi, benar bukan? Betul. Hipertensi itu merupakan nama lain dari tekanan darah tinggi. Jadi dikatakan hipertensi jika tekanan darah kita itu lebih dari batas normal, yaitu 120/80 mmHg. Kemudian jika kita sudah tahu tekanan darah kita itu tinggi dan kita tidak segera mengobatinya, maka akan terjadi kerugian pada diri kita sendiri, juga dapat menambah parahnya penyakit di dalam tubuh kita. Kemudian biasanya tekanan darah tinggi ini dapat mengakibatkan komplikasi pada diri kita. Contohnya penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal, gangguan syaraf, dan juga dapat memberikan penyakit pembuluh terapi. Pastinya kita semua bertanya-tanya, bagaimana hipertensi bisa terjadi di dalam tubuh kita ataupun mekanisme hipertensi terjadi dalam tubuh kita. Yang pertama itu biasanya seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat dari sempitnya pembuluh darah pada arteri. Nah, kemudian kita juga harus tahu jenis-jenis hipertensi. Hipertensi itu ada dua jenis. Yang pertama, hipertensi primer, dan yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi primer ini terjadi karena tidak dideteksi sejak dini. Jadi ketika kita sudah mengalami gejala hipertensi, tapi kita nggak langsung cek gitu, berapa tekanan darah kita. Maka dari itu, terus bertambah penyakitnya, tekanan darah juga semakin tinggi karena tidak adanya tadi obat-obatan maupun pola hidup yang kita perbaiki. Maka dari itu tekanan darah terus bertambah, akhirnya semakin parah dan dapat memberikan kerugian pada diri kita. Itu tadi yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua itu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini pada umumnya terjadi karena kondisi tubuh kita yang sedang tidak baik atau efek samping dari kondisi tubuh kita yang tidak sehat. Misalnya sinusitis. Biasanya orang-orang yang kena sinusitis itu akan merasakan nyeri ataupun sakit pada tubuhnya. Maka dari itu tekanan darahnya akan meningkat, bertambah gitu. Kemudian karena adanya sedang mengkonsumsi obat-obat tertentu, contohnya mengkonsumsi pil KB. Biasanya ibu-ibu yang mengkonsumsi pil KB tekanan darahnya di atas dari batas normal. Gitu. Kemudian juga biasanya karena ada penyakit gangguan ginjal dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus tahu apa sih faktor-faktor dari hipertensi ini, apa yang menyebabkan kena hipertensi. Nah, yang paling pertama dan yang utama itu karena pola hidup kita yang tidak sehat. Ketika kita menjalani hidup yang tidak sehat, maka semua penyakit pun akan datang ke diri kita. Gitu. Jadi ketika kita malas berolahraga, mengonsumsi asin yang terlalu tinggi atau garam, kemudian mengonsumsi lemak-lemak yang tidak jenuh terlalu banyak, terus mengonsumsi alkohol, merokok, bahkan mengonsumsi kafein yang berlebihan. Kemudian itu biasanya selain dari itu bisa juga karena faktor genetik atau turunan, obesitas, dan keadaan sedang hamil. Jadi biasanya orang yang obesitas itu tekanan darahnya di atas dari batas normal. Ibu hamil juga demikian.
Selain itu, kita juga harus tahu bagaimana sih gejala dari hipertensi. Biasanya harus tahu dulu itu penyakit apa dari gejalanya. Kalau kita juga berobat ke dokter, juga dokter pasti akan tanya gejalanya bagaimana Bu, baru bisa dilakukan tindakan. Jadi biasanya itu gejalanya paling sering itu sakit kepala, kemudian ada jantungnya berdebar-debar, ataupun detak jantungnya yang nggak biasanya gitu. Kemudian ada juga sakit di dada, gelisah, penglihatan mulai kabur, dan juga keseringan mudah lelah. Kemudian biasanya juga orang yang hipertensi ini bukan karena adanya penyakit ataupun sebagainya, namun bisa karena beliau sedang stres gitu, terlalu banyak beban pikiran sehingga menyebabkan hipertensi. Nah, pastinya kita harus tahu bagaimana mencegah hipertensi ini supaya kita tidak terkena hipertensi. Bagaimana kita harus mengajari tubuh kita ataupun memberikan pada tubuh kita ini yang baik supaya kita tidak terkena hipertensi. Yang paling pertama itu kita harus menjaga apa yang kita konsumsi. Misalnya, tidak terlalu banyak mengonsumsi garam, tidak terlalu banyak mengonsumsi kafein. Dari kata-kata dikurangi gitu mengonsumsinya, tidak mengonsumsi alkohol, tidak merokok, melakukan olahraga. Setidaknya dalam 1 minggu itu kita bisa berolahraga 2-3 kali dalam seminggu, meskipun hanya butuh waktu 10 ataupun 5 menit saja. Kita bisa melakukan olahraga dengan rutin. Kemudian kita bisa menjaga berat badan kita. Kan tadi seperti yang saya bilangkan, faktor-faktor dari hipertensi itu bisa jadi obesitas. Jadi kita harus sering mengontrol berat badan kita gitu. Kemudian kita juga harus menjaga makanan yang kita konsumsi. Contohnya tadi lemak jenuh. Kita harus kurangi konsumsi lemak-lemak jenuh itu. Apalagi kita biasanya orang Batak yang sering mengonsumsi lemak jenuh. Ketika umur kita udah tinggi, arti kata udah di atas 30 tahunan, bisa kita kurangi mengonsumsi lemak jenuh. Kemudian adapun yang biasanya yang terkena hipertensi ini umumnya orang yang berada di umur di atas dari 65 tahun. Namun kenyataannya kebanyakan sekarang orang yang 30 sampai 40 tahun sudah terkena hipertensi. Itu karena apa? Karena pola hidupnya yang tidak baik. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu serta kakak-kakak sekalian untuk lebih memperhatikan dari yang sudah saya katakan, dari mulai gejala, terus apa yang bisa kita cegah gitu. Meskipun kalian sudah ada yang mungkin terkena hipertensi, bisa dilakukan pencegahan-pencegahan tersebut supaya tidak makin parah ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan baik dan dapat diberbagikan dengan keluarga, orang-orang terdekat, dan lain sebagainya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian penghiburan saya hari ini, saya mohon maaf dan terima kasih. Setelah dari apa yang sudah saya berikan ataupun apa yang sudah saya arahkan, apakah ada dari Bapak dan Ibu serta kakak-kakak yang ingin didiskusikan atau bertanya kepada saya? Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, silakan Bapak. Saya mengalami sakit hipertensi berdasarkan adanya putusan dokter, sehingga saya divonis ataupun disarankan dokter untuk tetap mengkonsumsi obat hipertensi seumur hidup. Saya mau tanya, dalam penyakit hipertensi saya ini apakah harus mengkonsumsi obat tadi sampai seumur hidup? Dan apakah efek daripada samping mengkonsumsi obat tadi tidak akan menimbulkan penyakit baru? Hanya itu yang bisa saya tanya. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya selaku promotor dari kegiatan penyuluhan hari ini. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan, Bapak tadi bilang obat yang Bapak konsumsi harus Bapak konsumsi selama seumur hidup. Iya. Demikian ya kan Pak? Baik Bapak, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya. Saya ingin bertanya Bapak, apakah sebelumnya Bapak ada penyakit lain selain hipertensi? Baik, adik,
Jadi di dalam hal penyakit yang dianalisa oleh dokter, memang benar di luar daripada hipertensi saya mengalami penyakit sinusitis. Jadi penyakit sinusitis itu sejak saya tugas di daerah gunung, daerah dingin, sehingga terdeteksilah dan diketahui saya ada penyakit sinusitis. Itulah yang memang sampai sekarang saya ketahui. Nah, baik Bapak. Jadi menurut saya kenapa Bapak harus memakan obat hipertensi ini? Karena adanya sinusitis Bapak itu. Jadi kalau Bapak udah sembuh sinusitisnya atau Bapak mengonsumsi obat sinusitisnya sembuh, maka hipertensi Bapak ini akan berkurang atau tekanan darah Bapak akan berada di range yang normal, Bapak. Terima kasih adik atas bimbingan dan arahannya. Terima kasih kembali Bapak. Apa kakak dan ibu-ibu ada lagi yang ingin dipertanyakan? Jelas. Baik, terima kasih. Dengan demikian diskusi kita hari ini ataupun pengarahan yang saya arahkan hari ini kita tutup. Terima kasih banyak.